Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bab bangun ruang sisi lengkung. Pada video bagian pertama mengenai bangun ruang sisi lengkung, kita akan membahas mengenai tabung, khususnya volume dan luas permukaannya. Oke, langsung saja kita ke materinya ya. Yang pertama, apa sih yang dinamakan tabung itu? Nah, tabung kan bentuknya seperti ini. Definisi yang tepat apa ya? Nah, definisinya adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar. Identik itu kembar ya, sama persis bentuk dan ukurannya. Dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Kenapa ya kok definisinya bisa seperti ini? Perhatikan, dia dibentuk oleh dua buah lingkaran. Lingkarannya mana? Nah, atas tutupnya itu berbentuk lingkaran, dan alasnya juga berbentuk lingkaran. Definisinya adalah bangun ruang sisi lengkung. Sisi lengkungnya yang mana? Nah, ini yang dinamakan sisi lengkung. Lalu dia ada pengertian seperti ini nih, sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran. Persegi panjangnya yang mana ya? Nah, agar lebih jelas, kita buka tabungnya nih. Yang bagian atasnya ini berbentuk lingkaran, dia tutupnya ya. Lalu ini persegi panjangnya. Nah, persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran itu ini. Nanti yang dinamakan selimut tabung. Nah, yang bawah, alasnya juga berbentuk lingkaran. Kenapa tadi pengertiannya adalah dua buah lingkaran yang identik. Bisa dipahami ya? Nah, bentuk seperti ini itu dinamakan jaring-jaring tabung. Lanjut ya, ke yang pertama, yaitu tentang luas permukaan tabung. Nah, dengan membuka tabungnya atau mengetahui jaring-jaringnya, kita bisa memperoleh luas permukaan tabung. Dengan cara apa? Luas tabung atau permukaan tabung itu 2 kali luas lingkaran. Ditambah luas selimut tabungnya, selimut tabungnya yang ini. Ingat, luas lingkaran itu 2, luas lingkaran itu rumusnya pi kali R pangkat 2. Karena lingkarannya ada 2, maka dikali 2. Nah, luas lingkaran ini ya, pi R pangkat 2. Pi kali R pangkat 2. Ditambah luas selimut. Luas selimutnya kan berbentuk persegi panjang. Rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, ingat bentuk tabungnya kan seperti ini. Panjangnya berarti kan dari sini sampai sini. Yang artinya itu sama dengan keliling tabungnya. Maka panjangnya kita ganti dengan 2πr. Nah, lalu lebar dari persegi panjang ini merupakan tinggi dari tabung. Maka kita ganti dengan T. Jadinya, luas permukaan tabungnya itu 2πrr atau R pangkat 2 ini ditambah 2πrt. Atau secara singkatnya adalah 2 kali pi kali R, karena ini 2πr sama, kita keluarkan. Nah, di sini R ditambah T. Jadi rumus akhirnya adalah ini yang kita gunakan nanti. Yaitu 2 kali pi kali R kurang buka R ditambah T. Keterangannya L itu luas permukaan ya. Lalu tanda ini dinamakan pi, cara membacanya. Nilainya berapa? Bisa 3,14 atau 22/7. R itu jari-jari dan T adalah tinggi. Jari-jari dari titik tengah ke tepi lingkaran. Oke, itu luas permukaan tabungnya. Rumusnya ini ya, 2πr plus T. Bisa dipahami kan? Lanjut ke yang volume. Volume tabung itu sama dengan isi ya. Di sini volume tabung rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Nah, alasnya tadi kan berbentuk lingkaran. Berarti PR pangkat 2 dikalikan tinggi. Jadi volumenya adalah PR kuadrat T rumusnya. Dengan V itu untuk volume, P nilainya 3,14 atau 22/7, dan R adalah jari-jari, dan T sama dengan tinggi. Kita udah tahu rumus luas permukaan dan volume. Sekarang kita akan berlatih menggunakan rumus-rumus tersebut. Contoh soal yang pertama, kita akan menghitung luas permukaan tabung. Hitunglah luas permukaan tabung di bawah ini. Nah, di sini ada sebuah gambar tabung. Mari kita tulis informasinya. Yang pertama yang diketahui adalah
R atau jari-jari. Nah, ini jari-jari ya, berarti jari-jarinya 7. Informasi yang kedua adalah T. T-nya 6 cm. Nah, luas permukaan tabung itu adalah 2 kali Pi kali R, R ditambah T. Mari kita mensubstitusikan angka-angkanya. L-nya tetap L karena kita cari L, 2-nya tetap 2. P-nya kita pakai 22/7 ya, karena di sini R-nya adalah kelipatan 7, atau salah satunya merupakan kelipatan 7. Oke, R-nya 7 tulis di sini, terus R 7 ditambah T, T-nya 6. Paham ya? Ini R, dan ini T. Sekarang kita hitung. Nah, ada 7 sama 7 kita bisa sederhanakan. 7 bagi 7, 1. Nah, sekarang kita tinggal 2 kali 22. Dikali lagi dengan 7 ditambah 6, 13. Jadinya seperti ini ya. 2 kali 22 kali 13. Hasilnya 572 cm persegi. Jadi, luas permukaan tabung tersebut adalah 572 cm persegi. Oke. Nah, namun ada kalanya permintaannya adalah dalam bentuk pi. Maksudnya apa? Pi-nya tidak dihitung. Jadi tergantung permintaan di pilihan ganda dan tergantung perintah soalnya. Kalau jawabannya dalam bentuk pi, maka nilai pi-nya itu kita tidak tulis. 2 pi r plus T, 2 pi r plus T. Pi-nya tetap pi. Yang kita tulis adalah angka-angka selain pi, yaitu r sama T-nya. Jadi pi-nya tetap lambang pi, jadinya 2 kali pi kali 7 kali 13. 2 kali 7, 14. 14 kali 13, 182. Pi-nya tetap pi. Jadi luasnya bisa ditulis dengan 182 pi cm persegi. Jadi ada dua bentuk dalam menuliskan luas permukaan. Ini dalam bentuk pi, dan ini ketika nilai pi-nya kita substitusikan atau kita tuliskan. Lanjut ya, ke contoh soal yang kedua. Mencari jari-jari jika diketahui luas permukaan. Bagaimana ya caranya? Tentukan jari-jari tabung di bawah ini. Nah, di sini ada luasnya dan tingginya. Maka yang diketahui adalah pertama, luasnya adalah 450 pi cm persegi dan tingginya 16 cm. Karena diketahui luas, kita menggunakan rumus dasar luas permukaan, yaitu 2 pi r, r plus T. Di sini bentuknya dalam bentuk pi. Tulis ya luasnya ini. 2 tetap 2, karena dalam bentuk pi, maka pi-nya kita tulis dalam bentuk pi juga. R kali R plus 16. Kenapa R kali R? Karena di sini R-nya belum ada. Jadi R tetap ditulis dengan R. Tingginya 16 dari mana? Dari sini ya. R-nya tetap R, R sini juga tetap R, T-nya kita ganti dengan 16. Oke? Nah, di sini ada pi, di sini ada pi. Kita coret-coret bisa. Maka hasilnya adalah 450, pi-nya hilang. 2 kali R berarti 2R. R tambah 16 tetap R tambah 16. Kalau sudah, langkah berikutnya adalah dikalikan ini. 2R kali R. Jadinya 2R pangkat 2. 2R kali 16 jadinya 32R. Kalau sudah, karena di sini bisa kita sederhanakan ya, masing-masing kita bagi 2 nih. 450 bagi 2, jadinya 225. 2R pangkat 2 dibagi 2, hasilnya R pangkat 2. 32R dibagi 2, hasilnya 16R. Kalau sudah, kita bentuk persamaan kuadrat. Jadinya R pangkat 2 ditambah 16R dikurangi 225 sama dengan 0. Oke? Sekarang kita faktorkan. Masih ingat cara memfaktorkan? Kalau lupa, silahkan dibuka lagi video-video Pak Andi tentang pemfaktoran. Kita faktorkan, sini R, sini min 5, sini plus 25. Dari mana dapatnya sih? Dari sini loh. Ini kan 225. Kita cari faktornya, 25 kali 9 kan 225. 16 dari mana? 25 tambah 9, min 9 itu 16. Kita cari angka-angka yang seperti itu. Oke, maka R-nya itu 9 atau R sama dengan negatif 5. Nah, kalau jari-jari itu nilainya tidak mungkin negatif. Maka kita pilih R-nya 9.
Jadi, jari-jarinya adalah 9 cm. Nah, itu caranya. Next, contoh yang ketiga ya. Menentukan volume tabung. Gampang nih. Contohnya kayak gini. Tentukan volume tabung di bawah ini. Di sini diketahui apa ya? Kalau ini dinamakan R. Jari-jari ya, karena dari tengah ke titik tepi. Yang 12 ini merupakan tingginya. Yang ditanya volume. Rumus volume adalah pi R kuadrat kali T. Karena di sini tidak ada kelipatan 7, maka pi-nya kita menggunakan 3,14. Pi-nya kita ganti 3,14. R pangkat 2, karena di sini R-nya itu 4, maka kita ganti 4 kali 4. T-nya 12, T-nya kita ganti dengan 12. Kita kalikan semua. 3,14 kali 4 kali 4 kali 12. Hasilnya 602,88 cm kubik ya, kalau volume. Jadi, volume tabung adalah 602,88 cm kubik. Seperti pada luas permukaan tadi, kita juga bisa menyajikan volume tabung itu dalam bentuk pi. Contohnya, ini, pi-nya kita dalam bentuk pi. Jadi ditulis pi, tidak ditulis angkanya. Pi kali R kali R kali T. Maka volume sama dengan 4 kali 4, 16, 16 kali 12, 192. Nilai pi-nya tetap ditulis dengan simbol pi. Jadi volumenya 192 pi cm pangkat 3, atau volumenya pakai ini juga bisa. Oke, sekarang lanjut ke contoh yang keempat. Kita akan menghitung tinggi tabung jika diketahui volumenya. Bagaimana ya? Contohnya, tentukan tinggi tabung di bawah ini. Mari kita tulis informasinya. Informasi yang pertama adalah diketahui volumenya 600 pi cm pangkat 3 atau cm kubik. Lalu D-nya 20 cm. Nah, kalau volume yang kita butuhkan adalah jari-jari. Kalau diketahui diameter, maka kita cari tahu jari-jarinya. Jari-jarinya adalah diameter dibagi 2. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Jadi, udah ketemu volume sama jari-jari. Nah, kita akan pengen cari tahu tingginya. Karena yang diketahui volume, kita pakai rumus dasar volume, pi R kuadrat T. Lalu kita masukkan volumenya 600 pi ya, dari sini. Volumenya 600. Pi-nya tetap pi, karena di sini ada pi-nya. R pangkat 2. R-nya kan ketemu 10. Ini diameter, karena dari ujung sampai ujung, R itu separohnya, maka dibagi 2 kan. R pangkat 2 jadinya 10 kali 10. T-nya belum ada, tetap ditulis T ya. Lalu kita kalikan. Oh, dicoret dulu, lupa. Di sini ada pi-nya. Pi-nya kita coret, jadinya 600. 10 kali 10, 100 kan? 100 T. Maka T sama dengan 600 dibagi 100. 600 dibagi 100, hasilnya adalah 6. T-nya 6, 100 kali 6, 600. Bener kan? Nah, gampang toh kalau mencari T. Jadi, tinggi tabung adalah 6 cm. Next, contoh yang terakhir. Mencari jari-jari jika volumenya diketahui. Caranya bagaimana ya? Nah, kita tulis informasinya dulu nih. Volumenya adalah 294 pi cm kubik. Lalu, T-nya 6 cm. Volumenya, rumusnya ini, pi R kuadrat kali T. Kan kita mencari jari-jari, tapi dari volume. Maka kita pakai rumus dasar volume. Kita substitusikan angka-angkanya. V-nya kita ganti dengan 29 pi. Pi-nya tetap pi, R pangkat 2-nya tetap R pangkat 2, karena di sini R-nya masih belum diketahui. T-nya kita ganti dengan 6, karena di sini diketahui T-nya 6. Lalu kita coret pi-nya seperti biasa. Pi-nya hilang jadinya 294. Pi-nya hilang jadi R kuadrat kali 6. R kuadrat kali 6 itu hasilnya 294. Maka R pangkat 2 sama dengan 294 dibagi 6. Maka R kuadrat sama dengan hasilnya 49 ya. Jadi R sama dengan akar 49. Akar 49 adalah 7 cm. Jadi jari-jari tabung adalah 7 cm. Nah, sekian penjelasan mengenai volume dan luas permukaan, serta contoh-contoh soal mengenai volume dan luas permukaan. Semoga bermanfaat. Nah, agar kalian lebih paham, silahkan berlatih soal berikut ini. Ada 2 nomor. Yang pertama, menentukan luas permukaan tabung. Yang kedua, tentukan tinggi tabung, yaitu menentukan tinggi tabung dari volume. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.